oleh satu morfem, dua morfem atau lebih. Contohnya seperti dalam kalimat adik membuat motor-motoran. Nah, jadi pada kata adik membuat motor-motoran, kata pertama yaitu adik memiliki satu morfem, dan kata kedua memiliki dua morfem yaitu me dan buat. Kata ketiga memiliki tiga morfem yaitu motor, motor-motoran, dan adik. Nah, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa adik merupakan satu kata yang hanya terdiri atas satu morfem saja. Dan kata yang kedua yaitu kata membuat merupakan satu kata yang dibentuk oleh dua morfem, yaitu morfem terikat me dan morfem bebas yaitu buat. Dan yang ketiga, kata motor-motoran merupakan suatu kata atau bentuk ulang penimbuhan yang dibentuk oleh morfem. Dalam kata motor bentuk ulang. Dan morfem terikat an sebagai imbuhan akhir yaitu sufiks. Baik, kita lanjut yaitu morf dan alomorf. Alomorf ialah varian morfem atau variasi bentuk. Variasi bentuk itu terjadi karena terjadinya proses fonologis atau perubahan bunyi. Alomorf muncul ketika terjadi tautan antara afiks dan morfem bebas atau morfem setengah bebas. Contohnya ber ditambah kata ajar sama dengan belajar. Ber ditambah kata bekerja. Ber ditambah kata kerja sama dengan bekerja. Me ditambah bawa sama dengan membawa. Yang kedua afiks alomorf ber adalah be dan bel. Nah, ini adalah contoh alomorf dari kata ber, yaitu be dan bel. Kemudian kita lanjut bentuk tunggal dan bentuk kompleks. Pengertian tentang bentuk dalam bahasa maksudnya ialah bentuk linguistik atau linguistic form. Kata bentuk akhirnya lazim pula disebut sebagai form saja. Selanjutnya, bentuk linguistik dalam bahasa Indonesia ialah kesatuan-kesatuan yang mengandung arti baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Kesatuan-kesatuan yang mengandung arti secara leksikal maksudnya ialah kesatuan yang mengandung arti seperti halnya pada arti kata dalam kamus. Sedangkan kesatuan-kesatuan yang mengandung arti secara gramatikal ialah kesatuan yang mengandung arti sebagai akibat adanya proses gramatik. Contohnya pada kata rumah. Nah, pada kata rumah itu mengandung makna leksikal. Rumah ialah bangunan, seperti tempat tinggal. Dan yang kedua, berumah. Berumah mengandung makna gramatikal sebagai akibat peristiwa gramatis, yakni melekatnya ber pada kata rumah, sehingga menimbulkan arti baru. Bentuk berumah berarti mempunyai rumah. Yang ketiga, bentuk dasar atau kata dasar. Pada uraian terdahulu disebutkan bahwa morfem bebas disebut juga sebagai morfem dasar atau kata dasar. Pada bagian ini, marilah kita bahas lagi masalah kata dasar lebih jauh lagi. Kata dasar atau bentuk dasar ialah bentuk linguistik berupa kata asal maupun bentuk kompleks atau bentuk kejadian yang menjadi dasar bentukan bagi suatu bentuk kompleks. Kita lanjut. Bagian keempat, bentuk asal atau kata asal. Bentuk asal atau kata asal ialah bentuk linguistik paling kecil yang menjadi bagian daripada bentuk kompleks. Berbeda dengan bentuk kata dasar atau kata dasar. Berbeda dengan bentuk dasar atau kata dasar. Bentuk hanya terdiri atas bentuk tunggal saja. Setelah mendapat afiks, barulah bentuk asal berubah menjadi bentuk kompleks. Selanjutnya, bentuk kompleks yang merupakan bentuk kejadian dari bentuk asal tadi dapat dibentuk menjadi bentuk kompleks berikutnya.
Kita lanjut pada deret morfologis. Deret morfologis ialah deretan kata-kata yang mempunyai hubungan dan arti. Deret morfologis dapat dipergunakan untuk melihat apakah sebuah kata tertentu merupakan bentuk dasar atau bentuk kompleks. Dengan deret morfologis dapat diketahui pula morfem terikat yang ikut membentuk suatu kata. Setelah morfem terikat dikeluarkan, maka tampaklah deretan kata dasar yang mempunyai kesamaan bentuk dan arti. Jika sebuah kata dalam deretan morfologis hanya mempunyai persamaan bentuk, tetapi tidak mempunyai persamaan arti, maka kata tersebut bukan anggota dari kata-kata lainnya dalam deretan morfologi tersebut. Contohnya pada kata angkatan, diduduki, pakaian. Dari ketiga contoh deretan morfologis di atas dapat diketahui adanya unsur bentuk dasar yang dapat pada tiap-tiap anggota deretan morfologis, yakni morfem angkat, duduk, dan pakai. Baik, kita lanjut pada unsur dan unsur langsung. Morfem-morfem yang menjadi bagian suatu bentuk yang lebih besar disebut unsur. Suatu bentuk kompleks pasti terdiri atas morfem-morfem sebagai unsurnya. Unsur-unsur yang membentuk bentuk yang lebih besar dinamakan konstituen. Bentuk pakaian terdiri atas dua morfem, yakni pakai dan an. Masing-masing unsur tadi sebagai konsisten dalam bentuk berpakaian. Unsur ber melekat pada pakaian. Bentuk pakaian juga dibentuk oleh unsur langsung pakai dan an. Atas dasar rincian itu dapat dikatakan pakai dan an adalah unsur langsung dari pakaian, tetapi bukan unsur langsung dari berpakaian. Unsur langsung berpakaian ialah ber dan pakaian. Baik, kita lanjut pada nosi dan fungsi afiks. Nosi adalah arti yang timbul sebagai akibat proses morfologis. Proses morfologis itu misalnya pada aktivisasi, reduplikasi, atau pemajemukan. Contoh nosi ber pada bersepeda ialah memakai atau mengendarai sepeda. Nosi ber pada berbaju ialah mengenakan. Fungsi afiks sebagai morfem terikat, afiks mempunyai fungsi dalam membentuk kata jadian atau bentuk kompleks. Fungsi afiks dalam proses morfologis dibedakan antara fungsi semantik dan fungsi gramatik. Baik, kita lanjut pada fungsi semantik. Fungsi semantik maksudnya ialah fungsi afiks yang mendukung terbentuknya makna baru sebagai akibat melekatnya suatu afiks pada sebuah morfem. Kita lanjut lagi, fungsi gramatik. Fungsi gramatik ialah fungsi yang mendukung peristiwa-peristiwa gramatik. Beberapa contoh peristiwa gramatik antara lain: yang pertama, transformasi jenis kata, dan yang kedua, transformasi bentuk intransitif menjadi transitif. Baik, kita lanjut pada akar kata. Menurut seorang ahli bahasa berkebangsaan Australia bernama Redward Brandsetter, bentuk kata dasar dalam bahasa Indonesia pernah terbentuk suatu unsur yang lebih kecil yang disebut akar kata. Kata-kata dasar itu bukan asli. Sebagai contoh, kata-kata yang mempunyai suku kata yang sama jika ditelaah lebih jauh, terasa bahwa kata-kata tersebut mengandung pengertian yang sama. Dengan demikian, kata-kata yang bersuku sama tersebut terasa berasal dari suatu unsur terkecil yang sama, yakni akar kata. Pada pembentukan kata dasar, peristiwa pembentukan kata dasar dengan melihat katanya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pengulangan akar kata atau reduplikasi akar kata. Contohnya, tun ditambah tun sama dengan tun. Lu ditambah lu sama dengan dulu. Yang kedua, tambahan suku awal kata pada akar kata. Contohnya, kem ditambah kata bang menjadi kata kembang. Penggabungan